teman-teman, jumpa lagi di Fars Amazing. Sekarang aku mau bobo, tapi sebelum bobo kita panggil papa dulu untuk bacain dongeng. Papa, sini dong, bacain dongeng. Oke. Anak-anak cantiknya Pak. Jangan balasan dulu. Belum. Kumisnya apa? Tajam ya? Udah cukup padahal. Yuk. Papa. Iya. Dongeng Putri Salju. Dahulu ada seorang ratu melahirkan putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambut hitam. Bayi itu diberinya nama Putri Salju. Sudah bertahun-tahun sang ratu mendambakan kelahiran anaknya. Sewaktu hamil muda, sang ratu yang sedang menjahit syal terkena jarum hingga jarinya mengeluarkan darah. Darah merah itu jatuh ke tumpukan salju yang putih. Karena itu, ketika anaknya lahir, diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Isabel. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan diri sendiri. Ratu Isabel mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh, ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tetapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari, ketika ratu bertanya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia hari ini?" Kali ini cermin memberi jawaban lain. "Oh ratu, Putri Salju adalah wanita paling cantik di dunia." Seketika wajah ratu cemberut, pucat, dan marah. Hatinya penuh iri dan dengki. Ia tidak ingin ada wanita di dunia ini yang menyamai kecantikannya, apalagi lebih cantik darinya. Sejak peristiwa itu, ratu sangat membenci Putri Salju. Kebencian yang tak bisa dibendungnya. Ia berusaha mempercantik diri. Semua alat kecantikan dipakai. Bedak termahal dan langka sudah dicobanya. Namun semua itu seperti tak ada hasilnya. Sedangkan semakin hari Putri Salju semakin cantik. Dengan rasa marah, ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia
dan bawa jantungnya kepadaku. Pemburu itu membawa putri salju ke hutan. Tetapi hatinya ragu. Melihat gadis polos yang tak berdosa itu, ia tak tega untuk membunuhnya. Berkatalah si pemburu, "Larilah dan jangan kembali." Setelah gadis itu lari, si pemburu kebingungan. Bagaimana caranya ia menghadap ratu dan membawa jantung gadis itu? Akhirnya ia memutuskan untuk mencari hewan hutan. Hewan itulah yang jantungnya akan dipersembahkan kepada Ratu Isabel. Putri salju tak tahu jalan dan ia sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Akhirnya ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Di luar dingin, maka putri salju mengintip di dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Putri masuk lalu berbaring di salah satu ranjang. Karena capek, ia tertidur. Putri salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang sepanjang hari. Mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. "Astaga, ada orang di sini!" seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat putri salju tidur di ranjang. Karena seruan itu, putri salju terbangun dan ke-7 kurcaci datang mengerumuninya. "Maafkan aku telah tertidur di rumah kalian," kata putri salju dengan rasa bersalah. "Tidak mengapa. Siapa namamu?" tanya kurcaci merah. Semua kurcaci terpana melihat kecantikan putri salju yang mempesona, anggun dan berwibawa. "Namaku Putri Salju." "Putri, kau berasal dari istana?" "Ya, aku terpaksa melarikan diri karena hendak dibunuh oleh ibu tiriku." Putri salju bercerita tentang ibunya, si ratu yang jahat yang menyuruh seorang pemburu untuk membunuhnya di hutan. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai menangis. "Cup, cup, cup," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami. Di sini engkau aman dari kejahatan ibu tirimu." Putri salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Terima kasih kalian telah memperbolehkan aku tinggal di tempat ini. Aku akan membantu kalian bersih-bersih dan merawat rumah ini." Di istana, lagi-lagi Ratu Isabel berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya adalah jantung binatang buruan, bukan jantung putri salju. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, ratu tersenyum dan berkata, "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Ia berharap tak ada lagi wanita yang lebih cantik darinya. Apalagi putri salju sudah dibunuh. Tak disangka, cermin itu menjawab, "Oh ratu, putri saljulah wanita tercantik di dunia." Di tengah rimba tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah putri salju berada. "Tidak!"
Sang ratu menjerit marah. Beraninya pemburu itu menipuku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ratu Isabel memerintahkan prajurit kepercayaannya untuk menangkap si pemburu dan membawanya ke istana untuk dibunuh. Namun pemburu itu telah meninggalkan rumahnya. Sang ratu semakin marah. Kebenciannya terhadap putri salju makin meluap-luap. Ia merencanakan tindakan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, ketujuh kurcaci berangkat kerja. Putri salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabot rumah tangga. Hidup di tengah hutan, di rumah yang sangat sederhana, jelas berbeda dengan di istana yang fasilitasnya serba lengkap. Namun di tempat ini, putri salju nampak gembira. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan senang hati. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Nenek itu membawa berbagai macam dagangan, bermacam-macam baju, gaun, dan pita aneka warna. Dengan lemah lembut, nenek itu berkata, "Lihatlah barang-barang bagus ini, Nak," katanya membujuk. Putri salju tertarik. Ia membuka pintu. Nenek itu mengeluarkan berbagai barang dagangannya. Putri salju terpesona. Ia mencoba memakai salah satu baju. Cantik sekali baju putih ini. Akan lebih memesona. Akan lebih mempesona lagi jika kau memakai pita merah ini, kata si nenek tua. Ia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambul di lehernya untuk mencobakan. Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatannya. Putri salju tercekik, nafasnya gelagapan, dan akhirnya gadis ini jatuh ke tanah. Si nenek tua tertawa kesenangan. Ia membuka topengnya. Ternyata ia adalah Isabel, si ratu jahat. Bergegas, wanita ini meninggalkan putri salju tergeletak di lantai. Sore harinya para kurcaci datang. Mereka kaget melihat putri salju tergeletak dengan pita melilit di lehernya. Mereka melepas pita itu dan beramai-ramai mengangkat gadis itu ke atas kasur untuk istirahat. Tapi tak lama kemudian putri salju sadar dan bisa bernafas dengan lancar. "Siapa yang melakukan kejahatan ini?" tanya kurcaci. "Seorang nenek pedagang kain keliling," jawab putri salju. "Hati-hati, dia itu adalah Ratu Isabel yang sedang menyamar." Malam berlalu dengan tenang. Para kurcaci waspada berjaga bergantian. Kalau si ratu jahat melancarkan serangan. Tapi sampai pagi tak ada kejadian apa-apa. "Ingat, kau harus waspada," kata kurcaci sebelum berangkat kerja. Mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. "Ya, akan kuingat pesan kalian. Selamat jalan," kata putri salju. "Kau tak usah bersih-bersih rumah. Istirahatlah agar tenagamu pulih kembali," pesan kurcaci. "Ya, terima kasih," kata putri salju. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu ratu bahwa putri salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi. Kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Nenek itu mengetuk pintu. "Ingat,
pesan kurcaci. Maka Putri Salju tidak membukakan pintu. Oh anak cantik, aku hanya pedagang sisir yang malah. Bukalah pintumu. Kau boleh lihat betapa indahnya sisir ini. Jika kau suka, boleh kau beli. Jika tidak suka, tidak mengapa. Buyuk si nenek tua. Lama-lama, Putri Salju kasihan. Ia membuka pintu dan membeli sisir. Ketika dipakai menyisir, rambutnya yang panjang itu pun tergeletak di lantai karena sisir itu mengandung racun yang menyumbat pernafasannya. Untunglah para kurcaci segera datang. Mereka segera memberikan pertolongan. Putri Salju selamat dari usaha pembunuhan si ratu jahat. Bukankah sudah kami ingatkan, kau tak boleh membukakan pintu pada orang yang tak dikenal, ujar kurcaci. Ya, maafkan aku lupa. Aku kasihan pada nenek itu. Tak kusangka kalau ia berniat jahat, jawab Putri Salju. Ratu jahat akan terus berusaha mencelakaimu. Maka kau harus waspada, kata kurcaci. Kali ini para kurcaci menjadi geram. Siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Ya, siapa saja, tak peduli nenek-nenek tua atau kakek-kakek tua. Selain kami tidak boleh ada yang memasuki rumah ini, kata kurcaci marah. Putri yang baik, kau harus patuh. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memasukkan orang ke rumah. Semua ini demi keselamatanmu sendiri. Baik, aku akan tinggal di dalam rumah sampai kalian pulang kerja, sahut Putri Salju. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya semakin memuncak. Kali ini aku tak boleh gagal. Anak ingusan itu harus benar-benar mati. Ratu Isabel berpikir keras. Harus menyamar apa lagi untuk membunuh Putri Salju. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi penjual buah keliling. Keesokan harinya, Ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. Putri Salju ingat pesan kurcaci. Ia tidak membukakan pintu. Ratu terus mengetuk pintu hingga puluhan kali. Karena tak dibukakan, maka berkatalah si ratu jahat, "Hai anak manis, pintunya tidak usah dibuka, tetapi cobalah buah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali, gratis, tak usah bayar." Putri Salju membuka jendela dan menerima apel merah yang nampak segar itu dari si nenek tua. Ayo cepat gigit, kau akan merasakan betapa segar dan manisnya apel ini, bisik si nenek tua. Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu. Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolong di lantai. Ini pasti perbuatan si ratu jahat. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Putri Salju, namun sia-sia saja. Sang putri tergeletak diam dan dingin. Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia, kata para kurcaci sedih. Sementara itu, jauh di sana ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya.
Cermin kaca benggala. Siapa wanita tercantik di dunia? Cermin menjawab, Ratu Isabel, wanita tercantik di dunia. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan gadis itu. Sekarang akulah wanita tercantik di dunia. Ratu Isabel puas, gadis saingannya sudah mati. Jika Putri Salju masih hidup di belakang hari, bukan tidak mungkin akan menggugat dan merebut tahta kerajaan ayahnya. Sekarang ini hanya aku pewaris tahta kerajaan ini, desis Ratu Isabel. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipi gadis itu masih semerah darah. Kulitnya seputih salju dan rambutnya sehitam kayu eboni. Gadis ini seperti belum mati, tapi ia tak bernafas. Apa yang harus kita lakukan? Kata kurcaci kebingungan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah peti mati dan dari kaca. Segera mereka mengumpulkan bahan dan bekerja keras saling membantu. Tak berapa lama kemudian jadilah peti mati yang selanjutnya. Dengan sangat hati-hati mereka membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Sepasang pipinya masih merah merona. Kulitnya putih seperti salju. Para kurcaci menghentikan kegiatannya. Mereka tidak lagi bekerja di tambang. Dengan penuh kesedihan, mereka menunggu peti kaca itu. Siang malam para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci melihat kesungguhan pada wajah pangeran. Akhirnya semua setuju. Sudah selayaknya ia tinggal di istana karena ia memang putri seraja. Digotonglah peti kaca itu oleh beberapa pelayan pangeran. Mereka menuruni gunung menuju perkampungan penduduk. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada suatu ketika salah seorang pelayan pengusung peti tersandung. Peti kaca berguncang. Tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira, bukan kepala. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Aku cinta padamu, maukah kau menjadi istriku?" kata pangeran. Putri Salju mengangguk bahagia. "Kalau begitu, ikutlah ke istanaku," kata pangeran. "Ya, pangeranku, tapi terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para kurcaci yang telah merawatku selama ini." Para kurcaci merasa girang. Ternyata gadis itu tidak melupakan mereka. Putri Salju mengajak pangeran untuk sejenak bermain-main di dalam rumah kurcaci yang mungil dan lucu itu. Pangeran merasa gembira. Para kurcaci juga merasa senang dan bangga. Saat Putri Salju berpamit, mereka pun tampak sedih. Mereka melambai-lambaikan tangan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran. Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup bahagia hingga hari tua. Sementara itu, Ratu Isabel yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri ketika hendak pergi membunuh Putri Salju. Ratu Isabel terjatuh ke jurang yang dalam
bersama kereta kudanya. Selesai. Selamat tidur Mbak Farah cantik. Selamat tidur Mbak Farah sayang.